Halo, selamat malam Bapak Guru hebat dimanapun berada. Saya Michael, saya adalah guru SMK Negeri 1 Nangapino yang saat ini aktif mengajar mata pelajaran akuntansi keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi beberapa hal yang saya dapati ketika saya mengikuti sebuah event yang dilaksanakan oleh Ruang Guru yang bernama Konferensi Nasional Guru Inovatif 2021. Di sana, salah satu hal yang saya ingin sharingkan pada kesempatan kali ini adalah yang bernama ruang kelas, yang merupakan salah satu fitur dari ruang guru. Jadi, Bapak Ibu, untuk dapat bergabung di ruang kelas, langkah pertama saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mendownload aplikasi Ruang Guru yang dapat Bapak Ibu lakukan di Play Store atau langsung kepada websitenya. Kemudian setelah bergabung Bapak Ibu install, setelah mendownload dapat melakukan install. Kemudian Bapak Ibu dapat masuk ke bagian yang bernama ruang kelas. Di dalam ruang kelas sendiri, Bapak Ibu dapat mengelola atau mengatur kelas dengan cara seperti berikut ini. Langkah pertama, Bapak Ibu dapat langsung mengklik di bagian buat kelas, tinggal menambah buat kelas. Kemudian Bapak Ibu dapat memilih jenjang kelas yang Bapak Ibu ajar atau ampu. Kemudian Bapak Ibu dapat memilih jenis kurikulum. Ini bentuknya option, jadi Bapak Ibu sesuaikan apakah Bapak Ibu menggunakan kurikulum 2013 atau yang lainnya. Kemudian untuk mata pelajaran juga Bapak Ibu dapat menulis sendiri jika tidak terdapat pada menu ini. Kemudian nama kelas juga Bapak Ibu dapat sesuaikan. Lalu klik buat. Kebetulan saya sudah membuat 5 kelas di sini pada kesempatan ini. Saya ingin berbagi mengenai apa saja yang ada pada ruang kelas ini. Sebelumnya, sebelum melaksanakan ujian tengah semester, saya menggunakan ruang kelas ini juga sebagai tempat untuk siswa-siswi saya latihan. Jadi sebelum menggunakan ruang kelas masing-masing, saya membuat satu kelompok besar. Jadi di sana mereka belajar atau latihan. Kemudian Bapak Ibu juga dapat langsung masuk kepada bagian kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Langsung saja kita lihat kelas yang sudah kita buat. Di sana ada yang perlu Bapak Ibu berikan atau sharingkan kepada siswa-siswi Bapak Ibu sesuai dengan kelas Bapak Ibu, ya. Untuk kode kelas dapat diunggah, kemudian Bapak Ibu dapat kirimkan kepada anggota kelas Anda. Di sini kebetulan untuk kelas 11 akuntansi 1 pada mata pelajaran akuntansi keuangan sebanyak 30 siswa yang sudah bergabung, ya. Kemudian ada namanya fasilitas obrolan kelas. Obrolan kelas ini dapat Bapak Ibu lakukan ketika misalnya Bapak Ibu ingin melaksanakan live teaching. Sebelum memulai, Bapak Ibu mungkin melakukan kuis dulu, kemudian menyapa atau memberikan motivasi atau semangat kepada peserta didik Anda. Lalu berikutnya, di bagian ini adalah fitur atau bagian-bagian yang terdapat pada ruang kelas. Ada daftar hadir, ada materi, ada tugas, live teaching, dan analisis nilai. Oke, kita perhatikan satu persatu. Daftar hadir, jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki anggota dapat langsung membuat daftar hadir. Daftar hadir di sini untuk nama-namanya tidak perlu khawatir lagi, karena ketika Anda sudah memiliki anggota, dengan otomatis siswa-siswi Anda sudah terdaftar di sini. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu dapat mengatur tanggal bulan dan tahun, kemudian sampai tanggal bulan tahun berikutnya, sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu semua. Kemudian dapat diunduh, ya. Lalu berikutnya, bagian yang tidak kalah penting adalah bagian materi. Materi ini Bapak Ibu dapat menambahkan materi pelajaran Bapak Ibu sendiri dengan cara mengupload atau mengunggah materi yang Bapak Ibu miliki. Atau jika Bapak Ibu masih tidak memiliki materi, Bapak Ibu dapat mencari materinya di bagian ruang guru, ya. Di sana Bapak Ibu dapat mencari baik itu video pembelajaran, PPT, dapat modul, dapat diakses di sana. Jadi sangat membantu sekali. Kemudian ada tugas.
Tugas sendiri adalah bagian yang tidak kalah penting. Bapak Ibu dapat langsung menambah tugas di sini ya, tambah tugas. Kebetulan saya sudah membuat soal seperti yang saya sampaikan di awal. Untuk ujian tengah semester kali ini saya mengajak siswa-siswi saya bergabung pada ruang kelas di ruang guru ini. Soal sendiri saya menggunakan 2 soal esai. Ya, kemudian dengan nilai 100 poin karena satu soal bernilai 50. Jadi ada 2 soal bernilai 100. KKM sendiri yang sudah disepakati oleh kejuruan untuk mata pelajaran akuntansi yaitu 75. Kemudian untuk soal Bapak Ibu dapat lihat di sini saya sendiri sudah membuat soal yang sudah saya buat sendiri seperti ini. Ya, bentuk analisis. Kemudian ada soal yang kedua juga analisis transaksi. Jadi Bapak Ibu dapat buat soal sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Soal tidak hanya berbentuk pilihan ganda, esai maksud saya, tapi Bapak Ibu juga bisa membuat dalam bentuk pilihan ganda. Okay. Kemudian di sini di bagian soal kita dapat mengecek apakah siswa-siswi kita sudah mengumpulkan, karena tadi kita melihat untuk saya sendiri di kelas ini ada 30 anggota, di sini baru 23 yang sudah mengumpulkan. Berarti kita dapat melakukan penilaian. Kemudian saya sudah melakukan penilaian semua 23 yang dinilai. Jadi dari 23 yang sudah membuat soal, mengumpulkan soal jawaban, 23 yang sudah membuat sudah saya nilai. Kita dapat melihat sebentar contoh siswa saya yang bernama Anto. Di sini sudah mengumpulkan jawaban ya. Jawabannya baik sekali. Untuk contoh seperti apa Bapak Ibu dapat lihat. Jadi jawaban ada di sini, dapat dilakukan oleh siswa, dijawab di sini. Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat lembar jawaban karena sudah disediakan. Untuk bobot nilai, karena nilai yang saya inginkan total keseluruhan jika mampu menjawab dengan benar ada 50 nilai, 50 poin. Di sini siswa saya dapat memberi jawaban analisis yang baik dengan benar semua. Jadi saya memberi nilai 50. Kemudian di sini ada bagian catatan tugas dari guru, itu adalah bagian opsional. Artinya, ini dapat dijadikan sebagai feedback Bapak Ibu guru sekalian terhadap jawaban yang sudah diberikan siswa-siswi Anda. Demikian soal bentuk soalnya. Kita lanjut kepada bagian berikutnya. Di bagian yang tidak kalah penting bahwa Bapak Ibu dapat melihat analisis nilai dari soal yang sudah Bapak Ibu sampaikan dan jawaban siswa-siswi Anda. Kita dapat lihat di sini di analisis nilai berapa banyakkah siswa-siswi kita yang sudah melaksanakan melakukan jawaban sebanyak KKM kita. Artinya sudah melewati batas KKM. Di sini ada rata-rata tugas ya, ada 76,38, artinya hampir keseluruhan sudah melewati KKM. Tapi ada juga siswa-siswi kita yang belum masih nilainya di bawah KKM, ada 7 orang di sini ya. Jadi ini sangat penting karena apa? Karena ini dapat menjadi bagian dari feedback atau follow up kegiatan pembelajaran Anda di kemudian kesempatan atau kemudian hari. Yang tidak kalah penting tadi adalah bagian live teaching. Live teaching Bapak Ibu dapat memakai sebagai fasilitas untuk melaksanakan virtual ya. Jadi di sini tidak perlu Bapak Ibu lagi menggunakan aplikasi yang lain. Di sini sudah disiapkan oleh ruang guru. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi informasi buat kita semua. Saya mengajak sekali lagi Bapak Ibu semuanya untuk bergabung di ruang kelas, karena ruang kelas ini merupakan fitur nomor 1 platform digital pembelajaran di Indonesia yang sudah benar-benar teruji kualitas dan mampu membuat para guru pendidik ya memiliki kompetensi yang baik dan tentunya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik Bapak Ibu semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Bye bye.